Bismillah, ana mulai, asatidah dan juga Ustadz Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wad din. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Salah satunya ialah kenikmatan sehat, agar kita bisa menggunakannya dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian juga di siang hari ini, waktu Indonesia, dan di di daerah Ustadz Hafid masih pagi ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, ana ingin mengingatkan kembali kepada asatidah semua di tengah kondisi liburan sekolah, di mana anak-anak libur, kita semua masih berusaha menyempatkan waktu untuk belajar. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan ilmu, yang mana ilmu tersebut insya Allah akan berdampak baik pula bagi para peserta didik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Taib, agar mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz Hafid. Kalau tidak salah sekarang materi nun sukun ya Ustadz? Ya, nun sukun kemarin sudah hampir habis, tinggal pembahasan ikhfa insyaallah. Betul Ustadz Hafid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا تعاهدوا هذا القرآن. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti, dan kita berharap semoga termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar matan jazariyah, dan alhamdulillah sudah sampai pada pembahasan nun sukun atau tanwin ya, nun sukun dan tanwin, di mana sebelumnya kita sudah membahas hal-hal berkenaan dengan idhar, kemudian yang berkenaan dengan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian juga kita sudah membahas seputar iqlab. Dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar ikhfa ya, tinggal sedikit pembahasan ikhfa yang nantinya kemudian insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan seputar mad. Ya, Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan wal qalbu 'indal ba bi gunnatin kadzal ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Kada ya, sebagaimana demikian juga pada ikhfa ya. Apa maksudnya kada di sini? Demikian. Apa yang demikian maksudnya? Fadhal. Ya, ada tafa'ulnya ini, tafa'ul ya. Kada. Ya. Dan demikian juga. Demikian juga ikhfa. Apa yang dimaksud dengan demikian di sini?
Ini sudah tampil ya. Ini. Kada, ya. Bigunatin Ustaz. Ya, kadal ikhfa maksudnya adalah begitu juga ikhfa kita baca dengan gunnah, ya, dibaca dengan gunnah. Lada baqil hurufi ukhidha. Itu maksudnya pada huruf-huruf yang tersisa. Tahu-tahu bersama huruf hijaiyah ada 28 dikurangi 6 untuk idhar berarti tinggal 22, dikurangi 6 untuk idgham berarti tinggal 16, kurangi iqlab 1 berarti sisanya adalah 15. Yang mana kita baca dengan ikhfa ataupun dengan samar-samar. Hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan ikhfa ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah tata cara ikhfa. Ya, perlu kita perhatikan yang pertama adalah seputar tata cara ikhfa. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhfa merupakan keadaan antara izhar dan idgham, ya. Jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah ikhfa itu keadaan antara izhar. Teorinya, ya, huruf ketika diidghamkan, ya, nun sukun diidghaman atau tanwin diidghamkan, ya, ke huruf-huruf tertentu atau huruf-huruf idgham karena sangat dekat, berdekatan, sehingga terjadilah idgham. Hurufnya tersebut berdekatan. Sedangkan terjadi idhar karena hurufnya itu jauh. Tidak mungkin diidghamkan atau diikhfakan, hurufnya terlalu jauh. Ya, huruf-huruf halq ini terlalu jauh, sehingga tidak terjadi idgham. Nah, ikhfa itu adalah di tengah-tengahnya. Sehingga kalau kita perhatikan, huruf-huruf ikhfa ya jauh, tidak terlalu jauh, dekat juga tidak terlalu dekat. Sehingga tidak diidharkan dan tidak diidghamkan. Ya, sehingga ketika kita mengucapkan idhar berarti lidah kita, ujung lidah berada di makhraj huruf nun. An, amta, an, amta. Nah, ini yang pertama. Ketika idgham, ya, nunnya benar-benar hilang, nggak samar-samar lagi, maksudnya benar-benar hilang, ya. Yang nun yang makhraj di lidah maksudnya. Kemudian langsung menuju ya. Meskipun nanti mungkin terkadang tersisa gunnahnya dan sebagainya. Nah, ikhfa itu di antara hal tersebut. Ikhfa di antara dua hal ini. Jadi tidak idhar, tidak juga idgham. Nah, kemudian secara garis besar maka para ulama sendiri menjelaskan dari kitab-kitab para ulama, baik kitab-kitab Syarah Jazariyah ataupun kitab-kitab yang membahas seputar ilmu tajwid ataupun bahasa Arab, mereka menjelaskan bahwasanya ya cara ikhfa ya sebenarnya seperti ini, maksudnya ada misalkan. Akan tetapi tata cara mereka menjelaskannya bagaimana terjadinya ya, ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Cara singkatnya ada 3. Ya, secara singkatnya ada 3. Yang pertama adalah yang maksudnya adalah lidah kita ini di sebelah mana ketika kita mengucapkan ikhfa. Ya. Yang pertama mengatakan lidah kita ya, ini diikhfakan. Jadi sudah siap-siap mau mengucapkan tapi belum terucap. Beda kalau seandainya kita mengucapkan idgham kan sudah mayu min udah ke ya iya. Ke ya misalkan. Miu sudah ke waw. Nah, jadi ikhfa, lidah kita sudah siap-siap di makhraj huruf tersebut, tapi belum terucapkan. Tapi terbuat samar-samar. Ya. Misalkan, antum, atau misalkan minkum, pangkal lidah sudah siap-siap, sudah nempel di situ, atau di tempat makhraj huruf kaf, sudah siap-siap gitu. Minkum, min qabl. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ataupun gambaran ya, deskripsi yang pertama. Kemudian sebagian mengatakan enggak, bukan seperti itu. Ya. Jadi ujung lidah kita ya, tetap mendekat ke makhraj huruf nun yang di sini an tetap di sekitar situ, dekat situ, tapi enggak nempel. Karena kalau nempel itu jadi idhar. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan antum kayak gini misalkan. Ini nempel kan? Jadi idhar atau minkum. Min tahtiha. Ini idhar tapi dengan dengung yang dipanjangkan. Nah, ini kalau ini ya sudah banyak diingatkan oleh para ulama terdahulu. Karena kalau seandainya kita tempelkan ini idhar jadinya. Nah, sebagian orang bacanya seperti itu. Minkum antum atau misalkan min indikum.
lidahnya ataupun lidahnya ini nempel di makhraj yang huruf nun. Nah, ini kurang tepat. Ya, jadi min tahti ya. Sebagian seperti ini bacanya. Karena kalau seandainya kita tempelkan di makhraj huruf nun, maka sejatinya kita sedang mengidharkan huruf nun. Menjelaskan huruf nun kita baca karena nempel makhrajnya. Hanya saja kita panjangkan gunnahnya. Nah, ini kurang tepat. Jadi ini deskripsi yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, caranya adalah dia dekat dengan makhraj huruf nun tapi nggak nempel di situ. Jadi misalnya kita ucapkan ini mendekat ke sini, mendekat ke makhraj huruf nun. Tapi nggak nempel. Ingat, nggak nempel. Nggak nempel. Ya. Nah, ini cara yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama. Dan cara yang ketiga berusaha menjamak antara cara yang pertama dengan cara yang kedua. Ya, berusaha menjamak antara cara yang pertama dengan cara yang kedua. Yaitu bagaimana? Caranya adalah saya katakan cara yang kedua khusus untuk huruf ta, to, dan da dan dal. Sehingga ketika kita mengucapkan 3 huruf ini, khusus 3 huruf ini, ya, kita ucapkannya bagaimana? Kita ucapkan ujung lidah kita sudah mau mendekat ke makhraj huruf nun. Antum, andada, kemudian huruf to misalkan. Toro, mendekat ke makhraj huruf nun, tapi nggak nempel di makhraj huruf nun. Nah, ingat. Sedangkan sisa huruf yang lainnya, kaf, kof, zo, dan huruf-huruf lainnya, maka menggunakan cara yang pertama, yaitu nempel di huruf yang diikhfakan. Jadi kalau kof, min qabl, pangkal lidah sudah nempel ke ataupun mendekat, sudah mendekat sekali ke makhraj huruf kof, min qabl. Kita jadi sudah siap-siap banget itu, min qa, seperti itu, minkum. Seperti itu. Jadi ini mansura misalkan sudah siap-siap ke huruf shad, mansura ya. Sudah menempel atau mendekat sekali ke huruf shad atau huruf yang diikhfakan. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kenapa yang cara jamak ini hanya cara kedua maksudnya cara yang al-jam'u baina cara yang pertama dengan cara yang kedua, kenapa hanya mengkhususkan huruf ta, to sama da yang digunakan dengan cara yang kedua. Maksudnya adalah ta sama to sama da. Menurut cara yang ketiga ini, kita mengucapkannya dengan ujung lidah mendekat ke makhraj huruf nun, tapi tidak nempel. Ya, sedangkan sisa huruf lidah kita sudah mendekat ataupun hampir menempel gitu ya ke makhraj huruf yang diikhfakan. Kenapa huruf ta sama to sama da dikhususkan ini? Fadhal. Menurut cara yang jamak. Ya, kenapa? Berdekatan, Ustaz. Ya, betul sekali. Karena memang hurufnya akrab sekali. Seandainya kita ya, hurufnya ini qorib ya, maksudnya makhrajnya ini dekat sekali. Seandainya kita sudah nempelkan di makhraj huruf ta atau dal sama to, nanti akan mirip dengan idhar. Karena kita ucapkan ta kan ta kayak gini kan. Ya, kalau misalnya kita ucapkan antum, ya, nanti jadinya kayak an-nya terdengar jadinya. Antum ya. Jadi kayak an-nya terdengar kalau kita tempelkan sama sekali gitu ya. Sehingga dia hanya mendekat saja. Hanya mendekat saja supaya tidak terjadi idhar atau mirip seperti idhar. Karena kalau seandainya kita menggunakan cara yang pertama, nanti ta sama to sama da ya kita ngucapnya antum. Jadinya kayak gini. Andada. Karena kalau nempel di makhraj huruf kan andada. Nanti jadinya kayak nun, bukan kayak ikhfa. Kayak nun yang kita idharkan, kemudian kita panjangkan gunnahnya. Nah, ini alasan yang ya pendapat yang cukup bagus juga sebenarnya. Tapi intinya tadi baik cara yang pertama yang antum gunakan, cara kedua atau cara yang ketiga, namun para ulama mengingatkan jangan sampai nun tadi kita baca seperti idhar. Intinya di sini sebenarnya. Jadi kalau seandainya antum mendengar ada yang baca min tahtiha atau antum wa abakum misalkan, teman minkum tidak di minkum seperti ini, maka ini berarti kurang tepat, sudah jatuh kepada hal-hal yang sudah diingatkan oleh para ulama terdahulu. Seperti itu. Ini berkenaan dengan tata cara ikhfa.
Kemudian hal selanjutnya yang juga diingatkan oleh para ulama, ya, masalah berhormat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, ingat berhati-hati. Berhati-hati ketika kita mengucapkan ikhfa, jangan sampai seakan-akan hurufnya kita tarik. Ya. Jangan sampai hurufnya kita tarik. Karena ini juga saya sering sekali mendapati seperti ini. Beberapa kali yang setoran kayak gini bacanya. Jadi misalkan seperti ini. Min ain. Nah, jadi harusnya kan langsung ke ikhfanya. Min aindi. Tapi bacanya min aindi. Ditarik hurufnya. Min tahti. Atau misalkan kuntum. Nah, ini seakan-akan malah yang harusnya gunnah, malah kita berikan seakan-akan kunya jadi panjang, ainnya panjang atau mi-nya jadi panjang. Itu juga kesalahan yang perlu diingatkan kepada murid-murid kita ketika kita membaca ikhfa, jangan ditarik hurufnya. Ya, jangan ditarik. Jangan ditarik langsung. Ain setelahnya ikhfa ya sudah masuk ke ikhfanya. Ain dan mi tahtiha. Jangan mi tahtiha. Jangan ditarik seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya juga adalah seputar tafkhim dan tarqiq dalam hal ikhfa. Ini juga sudah pernah kita singgung sebelumnya. Yang intinya adalah ketika huruf yang diikhfakan merupakan huruf yang tebal, maka kita baca samar-samarnya dengan tebal. Mansura, bukan mansura. Beda. Man, ya. Beda. Kemudian begitu juga misalkan qintor, bukan qintor. Kemudian min qabl. Beda dengan minkum. Nah, ini juga hal yang perlu kita tekankan tatkala kita membaca ikhfa. Lihat huruf setelahnya apa. Kalau huruf setelahnya merupakan huruf-huruf isti'la, maka kita baca dengan tebal. Tapi kalau setelahnya adalah huruf-huruf istifal, maka kita baca dengan tipis. Dengungnya kita baca dengan tipis. Kemudian juga yang pernah kita singgung juga adalah permasalahan ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Ya. Sudah pernah kita singgung sebelumnya ini di pembahasan. Kalau nggak salah kan ada pertanyaan. Ada yang ingat dah? Ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab ini. Biar semangat. Ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab ya. Pembahasan. Ab'ad, aqrab, kemudian tawassut ya. Tawassut ya. Hurufnya apa saja. Kemudian atau ikhfa yang paling akrab apa? Yang paling akrab dulu. Ta dan to. Iya, ta, da, dan to. Cara bacanya gimana? Cara yang ketiga tadi Ustaz. Cara yang ketiga, al-jamu. Oke, ini hal khusus ya dalam cara baca, tapi pembahasan ikhfa apa dan ikhfa aqrab ini juga ada pembahasan khusus lagi ya. Ada di cara-cara yang lain lagi gitu maksudnya. Dari sisi yang lain. Ya. Ada ingat enggak dari sisi apanya? Kalau tadi kan dari sisi lidah kita. Lidah kita di sebelah mana ketika kita baca ya. Tadi ada 3 cara. Lidah kita nempel langsung di huruf setelahnya, dekat dengan nun atau al-jam'u bainal qaulain. Tapi kalau ini pembahasan ikhfa apa dan ikhfa aqrab dari sudut atau sisi yang lain lagi dalam pengucapan ikhfa. Hurufnya benar ta sama to sama da, tapi dari sisi apa ini kita bacanya? Betul. Yang bedakan apa antara yang apa dan aqrab di sini? Dari sisi apanya? Lebih dekat ke izhar. Lebih dekat ke izhar. Ya. Ya, hampir betul memang, hampir betul. Atau kalimatnya ya bagus ya. Gimana maksudnya hampir dekat ke izhar? Dari sisi apanya? Ya karena semakin bukan lebih dekat ke izhar kalau yang lebih dekat ini aqrab ya. Tapi hampir kayak mendekati mau idgham ya, lebih ininya. Ya. Atau ya hampir diidghamkan secara keseluruhan atau ya bisa lah gitulah kurang lebih. Atau lebih tepatnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Untuk ikhfa yang aqrab maka ya karena semakin huruf semakin dekat. Ketika ada huruf semakin dekat maka kemungkinan terjadinya idgham itu semakin besar. Maksudnya benar-benar melebur gitu loh, benar-benar melebur. Sehingga para ulama menjelaskan ketika
huruf-huruf ikhfa ini kan banyak, ada 15, kemudian mereka bagi menjadi 3. Lihat dari segi dekatnya huruf tersebut. Nah, huruf ta sama to sama dal ini sangat dekat dengan huruf nun, sehingga kemungkinan meleburnya semakin besar. Ketika kemungkinan meleburnya huruf ini semakin besar, nun, ta, to, dan dal, maka ikhfa-nya juga semakin besar. Ya, kemungkinan ikhfa-nya semakin besar. Ketika ikhfa-nya semakin besar, maka gunnah sisa dari huruf nun, ya, huruf nun kan seakan-akan dimasukkan ke huruf ta sama to sama dal gitu. Meskipun nanti terjadinya ikhfa bukan idgham ya. Tapi kan sangat dekat sekali. Sehingga gunnah dari huruf nun semakin pendek. Nah, ini di sini. Maksudnya adalah pembahasan di sini para ulama menjelaskan di permasalahan gunnahnya. Jadi ta sama to sama dal gunnahnya semakin pendek. Jadi ketika kita ucapkan antum wa aba, misalnya antum, andada, berbeda dengan ketika kita mengucapkan min qabl. Mungkin agak panjang, tapi ketika kita mengucapkan antum lebih singkat. Karena kalau dari sisi gunnahnya ya mungkin dekat ke idhar ya, karena idhar kan gunnahnya sedikit sekali. Tapi kalau dari sisi meleburnya ya dekat seperti idgham gitu lah ibaratnya. Yang disampaikan tadi benar ya. Tapi intinya adalah pada gunnahnya semakin sedikit. Ya, ketika kita mengucapkan antum, toro, kemudian andada, ini yang dimaksud dengan adanya ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Sehingga ketika kita mengucapkan qaf sama kaf, ritmenya lebih panjang daripada ketika kita mengucapkan huruf-huruf ikhfa yang lain. Apalagi dengan huruf ta, to, sama dal. Karena ini ta, to, sama dal ini yang paling sedikit ritmenya. Sedangkan sisanya dikatakan ya sedang-sedang. Ini kalau pembahasan mendetail ya. Kalau pembahasan mendetail seperti ini. Memang pembahasan ini ya, kalau saya sampaikan juga, ya saya kalau mengajarkan ke orang awam, tidak tak ajarkan. Ya sudah, yang biasa tak ajarkan itu yang tafkhim dan tarqiq. Ini baca tafkhim, ini baca tarqiq. Karena kalau seandainya orang awam baru belajar, dijelaskan detail lagi ini, waduh, angin pusing lagi nih, akrab apa. Tapi karena antum pengajar, ya, tak jelaskan. Jadi seperti itu. Karena ini faedah bagus itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi dari sisi teori, kemudian dari praktek yang ada, kemudian juga ditambahkan dengan teori-teori seputar makharijul huruf, sifatul huruf dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Sehingga nantinya pun kalau seandainya kita baca dalam kitab yang lain, kitab-kitab seputar ilmu tajwid dan sebagainya, kita sudah nggak kaget, kita sudah tahu. Gitu. Makanya memang ada pembahasan khusus seputar ikhfa ab'ad dan seputar ikhfa aqrab dan seterusnya. Ya, kemudian juga para ulama di antara tanbih yang dijelaskan oleh para ulama adalah seputar jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menggunakan ikhfa atau gunnah apa saja sebenarnya dalam menggunakan baik ketika itu gunnah ataupun ketika nun yang bertasydid, jangan terlalu berlebihan dengan kita misalkan ingin sambil tambah meliuk-liukkan bacaan misalkan min qabli misalkan minkum, ini jangan berlebihan seperti ini. Jadi secukupnya, sewajarnya. Dan ini tanpa seperti itu pun insya Allah suara kita sudah bagus. Jadi jangan terlalu diliuk-liukkan, terlalu berlebihan. Innalladzina, misalkan seperti ini. Ini juga ditanbih oleh para ulama. Jangan terlalu berlebihan, ya. Demi mengikuti ritme ataupun lagu kita, karena biasanya setiap orang punya lagu-lagu sendiri gitu ya, cara baca sendiri. Nah, ini ditanbih oleh para ulama, jangan seperti itu. Ya, ini berkenaan dengan pembahasan seputar huruf-huruf ataupun nun sukun dan tanwin, serta huruf-hurufnya mulai dari idhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, kemudian iqlab, kemudian sampai pada pembahasan ikhfa, yang mana memang ini pembahasan yang sudah sangat masyhur. Ya, kemudian selanjutnya, Imam Ibnu Jazari rahimahullah menambahkan pembahasan selanjutnya yaitu seputar babul mad, ya, seputar mad. Beliau katakan, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata.
Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Jadi pembahasan seputar mad ya qasar. Nanti kita tahu ada qasar, kemudian ada tawassut, kemudian ada at-tul ya, ataupun ada panjang. Atau ada istilah lainnya juga at-tul apa? Istilah lainnya. Yang tahu enggak? At-tul yang biasanya dalam kitab-kitab tajwid ataupun qiraat ya. Mad ini dibaca dengan mad lazim dibaca dengan panjang. At-tul apa istilah lainnya? Isba'. Isba ya, dengan isba'ul mad ya, isba'ul mad maksudnya benar-benar dipanjangkan itu, maksudnya sampai 6 harokat ya. Ya, betul sekali. Jadi qasar, kemudian tawassut, kemudian at-tul ataupun dengan isba ya. Dan dalam kitab-kitab yang dulu ya, mad bukan dikatakan ataupun di kitabnya Ibnu Jinni kalau nggak salah. Kitab bahasa Arab sih sebenarnya, bukan kitab seputar ilmu tajwid ya. Tapi bahasa Arab dulu kan memang sudah membahas masalah ya masalah Al-Quran kan juga bahasa Arab itu maksudnya. Dibahas tentang fakhorijul huruf, sifatul huruf dan sebagainya. Seperti kitabnya Sibawayh Al-Kitab. Itu juga kitabnya Ibnu Jinni. Rahimahullah menyebut mad bukan dengan mad ya. Wa huruful mad kalau kita tahu sekarang wa huruful mad ya. Tapi disebutnya dalam kitab beliau wa huruful mamtul ya. Mamtul dari kata tul ya. Tul ya. Matol kemudian mamtul itu ya. Huruful mamtul ya. Maksudnya huruful mad. Ya, intinya istilah-istilah. Huruful mad salah apa? Ya. Jadi qasar, tawassut dan tul ataupun isba ya. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad ya, atau bil isba'i yumad. Sakinu halaini. Sekarang pertama beliau menjelaskan seputar mad lazim ya. Di sini ya beliau gunakan lafaz sakinu halaini. Apa yang dimaksud dengan sakinu halaini? Apa halaini di sini maksudnya apa? Betul? Apa yang dimaksud dengan halaini? Ini sering nanti kita dapatkan dalam kitab ilmu tajwid atau ilmu qiraat terutama. Halain, fil halain. Wa kadza fil halain. Wa qara'a fulan fil halain. Atau dalam keadaan ini fil halain. Dalam dua keadaan. Apa yang dimaksud dengan dua keadaan ini? Ya. Halo, suara aku dengar ya? Oh ya. Wakaf wasol. Ya, betul sekali. Waqfan wa waslan ya. Waqfan wa waslan. Jadi kalau kita mendapati dalam kitab ilmu tajwid ataupun kitab ilmu qiraat, lagi belajar riwayat waras atau riwayat apa, nanti biasanya qara'a kadza fil halain. Ini juga kalau itu dalam ilmu tajwid, maksudnya adalah fil halain baik waqfan maupun waslan. Baik ketika kita sukun atau berhenti ya. Bukan sukun ya. Kedua kita berhenti ataupun ketika kita wasol. Karena nanti ini membedakan antara mad lazim dengan mad apa? Yang enggak sakinu halain. Dengan mad apa? Ini kalimat ini penting, sakinu halain ini untuk membedakan antara mad lazim dengan mad apa yang serupa? Mad. Ya, mad arid disukun. Karena mad arid disukun sakinun halal waqf ya. Sukun saja ketika waqf. Tapi ketika lanjut ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita bacanya dengan berharokat. Sehingga karena tidak sakinu halaini, maka dari itu kemudian dibaca menjadi mad arid yang maksudnya bisa dibaca dengan 6 harokat karena memang ya, dia mirip dengan mad lazim, kemudian bisa dibaca dengan 2 harokat ya, dengan 2 harokat karena memang aslinya cuma mad tabi'i biasa. Kemudian bisa dibaca dengan tawassut ya, karena ya dia memang mirip mad lazim tapi kan nggak sampai mad lazim gitu. Sehingga intinya bisa dibaca dengan 3 cara. Itu sebabnya ya, sebabnya kenapa mad arid disukun seperti itu, atau sebab ditulisnya lafaz di sini sakinu halaini ya, untuk menegaskan bedakan antara mad lazim dengan mad arid disukun.
Ya, oleh karena itu, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, ya, kita baca alif, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kemudian kan setelahnya Allahu la ilaha illallah. Kalau kita baca dengan nyambung, ya, mimnya kan jadi berharokat. Alif lam mim Allah. Ya. Di sini bisa dibaca dengan berapa cara? Bisa dibaca dengan berapa cara? Satu cara, Ustaz. Satu cara. Ada yang punya cara yang lain? Betul? Semuanya sepakat nih satu cara ya. 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 Di sini ya, lebih tepatnya adalah bisa dibaca dengan dua cara. Kenapa demikian? Karena ini memang aslinya mad lazim. Jadi ketika waslan dan waqfan, dia itu tetap mad lazim sebenarnya. Cuma dia berharokatnya, sebab dia berharokat kenapa? Karena iltiqa'us sakinain. Kan? Jadi sebab dia berharokat bukan karena waslannya. Ya, bukan karena waslannya, tapi karena iltiqa'us sakinain. Dia tetap mad lazim, tapi dia sebab berharokat karena iltiqa'us sakinain. Beda dengan mad aritis sukun yang sebab berharokatnya karena memang dia aslinya harokat. Nah, ini perlu dibedakan. Nah, kemudian kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Para ulama kemudian menjelaskan. Dibaca dengan cara yang pertama yang lebih masyhur dengan cara atau lebih muqaddam adalah dengan cara tetap 6 harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illallah. Kata para ulama, i'tidad dan bil asal. Ini juga nantinya kalimat tidak dan bil asal seperti ini, kalimat ini nanti sering kita dapatkan dalam kitab-kitab tajwid dan kitab-kitab qiraat. Ketika para ulama menjelaskan alasan tidak dan bil asal, karena melihat dari sisi atau dari sudut pandang aslinya ini mad lazim. Ini mad lazim. Tapi kemudian cara yang kedua dibaca dengan qasr. Dari mimnya ya, bukan lamnya, astagfirullah. Bukan alif lam mim Allah. Ya. Seperti itu. Jadi mimnya ya. Mim Allah. Karena mim yang terakhir dari mim kan sudah berharokat. Nah, cara yang kedua adalah mim Allah dibaca dengan 2 harokat. Jadi kita baca alif lam mim Allahu la. Seperti ini ya. Cara yang pertama saya ulangi lagi biar lebih jelas. Yang pertama alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian cara yang kedua alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi alasannya adalah i'tidad dan bil asl. Sedangkan cara yang kedua adalah alasannya i'tidad dan bil arid. Ya, i'tidad dan bil arid. Karena mimnya sudah berubah gitu maksudnya. Jadi arid ini suatu hal yang arid. Jadi mimnya ini sudah berubah menjadi berharokat, sehingga kita baca dengan mad 2 harokat. Tapi cuma boleh 2 ini. Kalau tengah-tengah tidak bisa. Tidak. Kalau tidak ada tidak demikian gitu. Maksudnya karena ini bukan mad aritis sukun ya. Hanya mad lazim yang berubah berharokat karena iltiqa'us sakinain. Ya, karena iltiqa'us sakinain. Jadi ini tadi pembahasan seputar sakinu halaini. Ini keadaan-keadaan khusus ya. Kalau gini ya, mad lazim yang di harf ini. Ya. Karena memang iltiqa'us sakinain. Wa bituli yumad, maka dibaca dengan tul ya, dibaca dengan panjang ya, dibaca dengan panjang ataupun isbah. Dan mad lazim juga punya nama lain ya. Mad lazim sejatinya kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, ada sebagian ulama yang menamainya dengan nama yang lain. Ada yang pernah baca enggak mad lazim dinamakan mad apa? Mad ini gitu. Dan kitab ulama jelaskan mad bukan dengan lafaz mad lazim, tapi dengan lafaz mad apa? Atau belum pernah dengar mungkin. Karena memang sedikit, cuma mungkin 1 atau 2 kitab yang buat sama saya gitu. Hanya
Rata-rata semuanya nyebutnya mad lazim, itu sudah istilah yang masyhur. Ya. Istilah yang masyhur. Tapi ada juga para sebagian ulama ya yang menggunakan lafaz dengan atau istilah maddul adl. Mad al-adl. Ya. Kalau kita menggunakan mad lazim kan jelas. Luzum atul gitu. Harus panjang. Tapi kenapa kira-kira disebut dengan maddul adl? Kira-kira kalau dari segi bahasa, adil, ya, adil gitu. Maksudnya apa? Kira-kira kenapa? Adil di apanya gitu kan? Panjangnya sedang Yang benar-benar panjang, ya. Lebih panjang. Ya, karena lebih panjang, ya, betul, bisa seperti itu. Ada beberapa ulama yang kemudian memberikan alasan, atau ada yang mencari sebabnya kenapa dinamakan ini, gitu, oleh sebagian ulama. Ya. Mereka mengatakan adil kan artinya kan sama, maksudnya sama. Adil itu artinya sama. Karena seluruh qiraat mad lazim itu dibacanya sama. 6 harokat. Jadi ibaratnya kayak adil kan, adil. Dikasih 6, 6 semua 20 qiraat atau 20 riwayat ya. 10 qiraat, 20 riwayat, semuanya bacanya secara adil. Itu 6 harokat, baca panjang semua. Ya disebut dengan maddul adil. Ya, ini hanya sekedar faedah-faedah tambahan. Ya intinya ya mad lazim ya itu macamnya. Hanya terkadang para ulama membuat istilah-istilah pun ada alasannya. Gitu. Nah, ini kayak gini dan sebagainya. Ya, itu berkenaan dengan ya, mad lazim. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimat. Oh ya, kemudian untuk mad lazim sebagaimana kita tahu istilahnya dulu para ulama ya hanya istilah mad adil atau mad lazim gitu. Tapi sekarang kita tahu ada istilah tafsil yang lebih mendetail lagi. Ya, mad lazim kalimi, mad lazim harfi, ada musaqqal dan mukhaffaf dan sebagainya. Dan juga pembagian yang bagus ya. Dan nanti juga di mad-mad yang lain kadang banyak sekali kalau kita lihat di kitab-kitab yang terdahulu ada menjelaskan istilah-istilah lain. Nah, ataupun kitab-kitab baik yang muasirin atau yang terdahulu. Mad tamkin lah, mad ini, silah kubro, silah suro ini dan sebagainya ya. Sehingga kadang pembagian mad yang mungkin awalnya cuma 4, 5 atau 6 jadi makin banyak, 10 atau bahkan lebih. Nah, untuk menjelaskan lebih mendetail lagi. Ya ini niatnya bagus. Meskipun sebagian ulama seperti Imam As-Sakhawi rahimahullah taala mengatakan ini pembahasan dibuat istilah sampai mendetail sampai 10 dan sebagainya. Kata beliau nggak ada faedahnya. Maksudnya makin bikin pusing gitu ya. Ya ini pendapat beliau sendiri. Karena memang kadang ada ulama ataupun terutama yang sekarang tambahkan istilah-istilah ini, mat ini, niatnya bagus untuk mempermudah. Ini bagus untuk mempermudah. Memang sebagian ulama menganggapnya kayaknya nanti bikin makin pusing ya. Bikin makin pusing ini kayak gini dan sebagainya. Apalagi untuk ujian ya. Untuk ujian, wah ini tambah istilah definisi dan sebagainya ya. Ya, tapi intinya semuanya niatnya adalah bagus ya. Semuanya niatnya adalah bagus. Ya seperti mad lazim harfi, kalimi, kemudian musaqqal dan mukhaffaf. Ini juga niatnya bagus. Ini bagus karena supaya santri kita ataupun murid kita benar-benar bisa membedakan. Oh ini yang satu karena ada tasdidnya, yang satu ini hanya sukun dan sebagainya. Cara membacanya. Dan berkenaan mad lazim juga kalau kita perhatikan ya, mad lazim yang atau kita contohkan mad lazim kalimi musaqqal seperti waladdallin. Kemudian yang mad lazim harfi musaqqal seperti alif lam, kemudian mim lam karena bertasydid cara ini ya, ataupun terjadi idgham gitu. Lam kemudian ke mim ya. Lam mim. Kemudian yang tidak terjadi idgham yang juga banyak seperti mim di situ kan tidak terjadi idgham atau alif lam ra tidak terjadi idgham. Kalau contoh mad lazim kalimi yang mukhaffaf, contohnya apa? Mad lazim kalimi yang mukhaffaf.
Al-ana. Iya, betul sekali. Al-ana atau ya al-ana ya. Yang dibaca al-ana. Ya, kayak kalimat al-ana dibaca karena memang tidak terjadi idgham di situ. Tidak terjadi idgham. Nah, al langsung lam gitu. Makanya tidak ada tasdidnya. Cuma nanti lafadz al-ana, kemudian juga ada lafadz yang mirip ya. Az-zakarain. Kalau saya ada idghamnya, mudhal. Az-zakarain, kemudian Allah. Kemudian apa lagi? Lafadz apa lagi yang seperti ini? Al-ana, az-zakarain, Allah. Atau sebelum tambahan lafadz lagi, cara membacanya untuk mat yang ini, ya, untuk mat yang ini al-ana, az-zakarain, kemudian Allah, ada dua cara membacanya. Ada dua cara membacanya. Cara yang pertama adalah cara dengan mat lazim, dan ini merupakan cara yang muqaddam. Cara yang muqaddam. Bahkan di mushaf kita juga tertulisnya dengan demikian. Memang cara yang muqaddam. Akan tetapi cara yang kedua ya, apa? Dengan apa caranya? Gimana cara bahasanya? Al-an. Maka bahasa itu qablu wa kuntum minal mufsidin. Cara bahasa gimana? Al-ana. Ya, al-ana. Kenapa? Atau namanya apa? Namanya apa? Namanya apa ini? Tasil. Ya, betul sekali. Dibaca dengan tasil. Kenapa dibaca dengan tasil? Kenapa dibaca dengan tasil? Atau ya, kenapa dibaca dengan mat lazim? Kemudian kenapa juga dibaca dengan tasil? Prosesnya ya riwayat kayak gitu, kayak riwayat memang seperti itu. Karena ini merupakan satu hal juga yang perlu kita tekankan. Ini merupakan khilaf yang wajib. Ya, nanti dalam baca Al-Quran, dalam riwayat apapun, nanti akan kita sering dapati ada namanya khilaf yang wajib, ada khilaf yang apa? Satunya apa? Khilaf yang wajib apa? Awalnya. Ada khilaf yang wajib, khilaf yang ghairu wajib, ya ghairu wajib. Atau khilaf yang jaiz. Khilaf yang wajib berarti maksudnya adalah wajib kita baca. Maksudnya apa? Ketika kita setoran kepada seorang syekh dan niatnya kita ingin ngambil sanad, maka khilaf yang wajib ini wajib kita baca. Karena kalau seandainya tidak kita baca, berarti sisi pengambilan sanadnya kita ada kholal, ada kurang. Ya, karena kita nggak baca khilaf yang wajib. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Itu juga mungkin antum tidak punya sanad, mau ngasih sanad ke santri, antum harus paham. Ini mana yang khilaf yang wajib, khilaf yang jaiz. Ya. Karena kalau jaiz, tidak perlu kita baca, tidak apa-apa. Baca dengan salah satu cara. Contoh yang khilaf yang jaiz apa? Contoh khilaf yang jaiz. Ya. Contoh khilaf yang jaiz. Contohnya adalah misalkan di matahari sukun. Bisa dibaca 2, 4 atau 6. Ini namanya khilaf jaiz. Maksudnya ketika kita setoran, cukup baca dengan satu cara. Sudah. Tidak harus tiap kali sampai di matahari sukun kita baca dengan tiga-tiganya. Alhamdulillahirabbil alamin, al-alamin, al-alamin. Ya, karena ini khilaf jaiz. Tapi khilaf yang wajib kita baca. Ya, khilaf yang wajib kita baca. Ini juga akan mempermudah kita. Pertama kalau seandainya kita lagi mau setoran atau mau lagi belajar riwayat yang lain, mau belajar riwayat Warsh. Kita harus tahu mana yang khilaf yang wajib yang jaiz. Kalau kita baca semua ya selamat gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya kita khilaf yang jaiz juga kita baca setiap kali lewat, nanti jadi panjang atau waktunya semakin lama. Apalagi misalnya kita setoran riwayat Hamzah misalkan. Ketika kita baca di innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Untuk Hamzah, ini nanti di kalimat-kalimat yang mirip seperti ini, karena kalau kita perhatikan yakhshallah min ibadihil ulama, ya ini sedikit selingan aja, sedikit selingan. Wa al-ulama, hamzahnya harokatnya apa di sini? Hamzahnya harokatnya apa? A-I-U. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama a-I-U. Dhamma Ustaz. Marfu. Dhamma. Kemudian
hamzahnya, apakah di sini cara penulisan hamzahnya bagaimana? Kalau kita perhatikan. Ya, cara penulisan hamzahnya. Tidak biasa ya, tidak biasa. Atau tidak seperti penulisan hamzah yang umum ya, kalau kita perhatikan. Tapi kurang di atas apa hamzahnya? Ada yang pernah perhatikan nggak? Hamzah ini di atas waw. Kemudian tidak ada alif al-ulama di mimnya, nggak ada alifnya mulhaq nanti. Nah, ini kalau nanti di riwayat Hamzah, ini nanti kalau kita setelah riwayat Hamzah misalkan, di lafadz ini nanti bisa dibaca dengan 12 cara. Ya, dengan 12 cara. Salah satunya al-ulama, 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 al-ulama. Intinya 12 cara lah intinya. Nah, tapi kalau kita tahu kalau ini adalah khilaf yang jaiz, dan perlu setiap kali kita lewat lafadz yang seperti ini, yang hamzahnya di atas waw, kita baca semua dengan cara seperti itu. Nah, karena ini jaiz, sekali saja kita baca semuanya sudah cukup gitu maksudnya. Di kalimat-kalimat lafadz setelahnya sudah kita baca dengan satu cara saja. Ini juga pentingnya kita tahu mana yang, bahkan dalam riwayat hafaz juga kita harus tahu mana yang wajib, mana yang jaiz. Sehingga kita setoran sama guru atau sama syekh atau kita bahkan mau ngasih santri setoran kepada kita akan lebih tahu, oh ini karena ini jaiz, ya sudah satu cara saja. Oh ini karena ini wajib, yang kamu baca dua-duanya, semuanya atau tiga-tiganya dibaca seperti itu. Ya, selingan sedikit. Selingan. Ya, kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mat tadi al-ana Allah, kemudian adzakarain, cara baca yang kedua adalah dengan tasil. Tasil maksudnya adalah kenapa ditasil dulu ya? Kenapa ditasil? Kenapa? Tadi sebenarnya ada yang mau jawab ini. Kenapa bisa dibaca dengan tasil? Atau sebabnya gitu. Sebabnya kenapa? Kira-kira kenapa bisa ada mat lazim kemudian tasil juga bisa? Karena kalau kita perhatikan aslinya kan adalah dua hamzah. Ya, kalau kita perhatikan aslinya adalah, karena kalau tanpa hamzah istifham kita baca al-ana. Al-ana. Ya, jadi ada al-ana, ada hamzah wasol. Yang pertama adalah hamzah wasol. Ya. Jadi yang pertama ada hamzah wasol. Mungkin biar lebih jelas di sini. Sebentar. Itu tambahan faedah juga. Nggak tahu kenapa bisa dibaca dengan tasil ya, karena kalau kita besar sekali. Oke. Nah, misalnya atau yang lebih mudah lagi adzakarain ya. Adzakarain. Dzakaro ya, enggak baca seperti ini. Adzakarain. Nah, ini adzal ya. Aslinya kan ini sudah ada lamnya, lam ta'rif ya. Lam ta'rif otomatis di depannya ada hamzah wasl. Di depannya ada hamzah wasl. Adzakarain. Seperti kita mengucapkan alhamdulillah kan ada hamzah wasl. Nah, kemudian karena setelahnya kedatangan hamzah istifham, istifham pertanyaan ya, apakah? Sehingga kemudian di sini dibaca dengan harus kita baca ataupun tidak boleh hanya kita baca. Karena hamzah wasl kita tahu biasanya ketika ada lafadz sebelumnya apapun, ada huruf sebelumnya, hamzah wasl akan jatuh atau hamzah wasl akan sukut ya, maksudnya tidak dibaca. Ya, misalkan bilhamdi, kan bukan kita baca bi alhamdi, hamzah wasolnya hilang. Nah, tapi di sini kalau seandainya hamzah wasolnya kita hilangkan, dibacanya gimana? Jadinya gimana? Kalau hamzah wasolnya kita hilangkan, ya, kita bacanya jadi gimana? Tetap adzakarain. Tetap adzakarain, betul. Tetap kita baca menjadi adzakarain. Nah, sehingga di sini orang akan bingung. Ini adzakarain, orang ngiranya yang dengar akan mengira bukan istifham di situ. Ya, bukan istifham. Karena baik
Kalau seandainya hamzah wasol yang kita hilangkan, orang ngiranya hamzah yang pertama merupakan hamzah wasol. Allah misalnya, al-an, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian dibaca dengan mad lazim. Maksudnya hamzah wasol di sini tetap ada. Yang pertama adalah cara yang pertama dengan mad lazim adalah maksudnya hamzah wasolnya kita rubah menjadi huruf mad. Ya. Berubah menjadi huruf mad. Sehingga ketika ini berubah menjadi huruf mad, ini ada panjang, ya, a, kemudian bertemu dengan tasydid, atau ya, bertemu dengan sukun, ya. Sukun yang hurufnya ini bertasydid. Sehingga kemudian terjadilah mad lazim. Adz-dzakarain. Ya. Sedangkan cara yang kedua dengan tashil, ya, karena memang ada dua hamzah. Jadi hamzah yang kedua tidak dirubah menjadi huruf mad, akan tetapi ditashil untuk bedakan antara hamzah istifham dengan hamzah wasol. Sehingga kita baca ahadzakarain. Dan ingat, cara membaca dengan tashil adalah hamzah yang kedua antara hamzah dengan huruf alif. Jadi bukan a. Ya. Orang banyak salah bacanya malah dirubah jadi ha. Ahadzakarain, ini salah atau kurang tepat. Jadi harusnya Jadi kayak a tapi kayak samar-samar gitu. Ahadzakarain. Ahadzakarain haram atau ahallah. Kemudian ahallah ahal-an, ya. Ahal-an. Nah, ini tiga lafaz yang merupakan mad ini. Mad yang bisa dibaca atau mad lazim yang bisa dibaca juga dengan mad atau dengan tasyin tanpa mad, ya. Ada lafaz yang keempat. Lafaz yang keempat apa? Lafaz yang keempat. Ya, Allah, az-zakarain, kemudian al-ana. Lafaz yang keempat apa? Ya, lafaz yang keempat, ya. Ini juga pertanyaannya sebenarnya pertanyaan jebakan, ya. Lafaz yang keempat, ya. Kalau dalam riwayat Hafiz tidak ada. Ini dalam riwayat qiraat Abu Amr. Ada lafaz ma ji'tum bihi as-sihr. Ya. Ma ji'tum bihi as-sihr. Kalau di riwayat Hafiz kita baca ma ji'tum bihi as-sihr di surat Yunus. Ya. Ma ji'tum bihi as-sihr. Kalau di riwayat Abu Amr atau qiraat Abu Amr as-sihr. Ya. Ma ji'tum bihi as-sihr atau as-sihr. Ini qiraat yang lain tapi ya, qiraat yang lain. Ya, biar semangat juga belajar qiraat. Ya, ini berkenaan dengan mad lazim, ya, wabituli yumad. Kemudian selanjutnya wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Ya, mad wajib kita sudah tahu bersama, yaitu ketika ada mad yang bertemu atau mad tabi'i. Kalau kita perhatikan semua mad ya awalnya berasal dari mad tabi'i, ya. Karena memang mad tabi'i disebut dengan juga mad asli. Ya, nanti mad-mad yang lain adalah mad tabi'i yang sudah berubah, ya. Mad tabi'i yang sudah berubah. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimati. Dan mad wajib adalah ketika ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah muttasilan, ya, nyambung in jumi'a bi kalimati. Kalau seandainya merupakan nyambung satu dalam satu kata. Namanya juga masyhur as-sama, ya. Kalimat-kalimat ma'a misalkan. Ya, ini merupakan semuanya laisu sawa'a seperti ini. Ya. Kalau sawa'a, kemudian as-sama, kemudian seperti itu kalimat-kalimat. Ya, intinya adalah ya mad wajib insyaallah semuanya kita sudah mengetahuinya, ya. Dengan mad jaiz adalah ketika hamzahnya terpisah, ya. Hamzahnya terpisah dalam bahasa Arab, ya. Maksudnya terpisahnya ini dalam bahasa Arab, meskipun sebagian lafaz dalam Al-Qur'an terlihatnya nyambung, tapi sejatinya adalah mad munfasil. Karena secara bahasa Arab ini kata sendiri dan ini adalah kata sendiri. Contohnya adalah pada lafaz haula'i. Ya, haula mudabdabina baina dzalika haula, haknya ini hak sendiri, ya, hak isyarah kan, hak seperti hadza, seperti di hadza, ya.
Ha ini lafadz sendiri, ula ini sendiri. Meskipun dalam Al-Quran ditulisnya nyambung. Tulisannya nyambung. Atau dalam tulisan bahasa Arab pun kita tulisannya nyambung haula. Dengan tulisannya nyambung. Atau misalkan ya ayyuha. Ya ayyuha. Ini tulisnya juga nyambung atau bersama ya, kemudian setelahnya langsung hamzah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ini merupakan mad jaiz atau yang kita kenal dengan mad munfasil, ya, mad munfasil. Sehingga ya, hukumnya mad munfasil, ya. Meskipun biasa juga ada yang nanya, Pak, kalau haula ini merupakan mad munfasil, ya, bagaimana dengan lafadz di ha umuqra'u kitab, ya. Ini mad munfasil apa mad muttasil ini? Ha umuqra'u kitab, ya. Nah, ada yang tahu enggak? Mad munfasil atau mad muttasil? Yaqulu ha umuqra'u kitab, ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisab. Ya, ini adalah mad muttasil, ya. Ini jebakan yang sering datang juga. Jadi kalau saya biasa kalau syekh-syekh itu ngasih soal di sini dengan lafadz yang ini. Ha umuqra'u kitab, ya. Ini satu kata, ya. Beda dengan ha yang pada haula, ya. Beda dengan ha yang haula. Tapi haum ini satu kata. Satu kata. Sehingga ini adalah mad muttasil, ya. Mad muttasil. Ya, jadi ini untuk mad jaiz. Kemudian di sini juga sebutkan au aradus sukun waqfan musjala, ya, atau karena ya matarid, karena panjangnya karena aradus sukun, karena arid sukun waqfan musjala, karena waqaf, sukunnya karena waqaf. Maka di sini digabungkan dinamakan dengan mad jaiz, ya. Di sini dua-duanya namanya mad jaiz sebenarnya, atau masuk kategori jaiz, karena kalau kita perhatikan, ya, mad munfasil bisa juga dibaca dengan dua, bahkan dari riwayat Hafiz, meskipun nanti ya, pembahasan khusus, pembahasan karena jalurnya berbeda, ya. Kalau kita Syatibiyah, jalur Syatibiyah bacanya riwayat Hafiz, maka dengan 4, tapi nanti di jalur Thayyibah bisa dibaca dengan 2, ya, dinamakan dengan jaiz, karena boleh dibaca panjang, boleh juga dibaca dengan 2, ya. Boleh 2, boleh 4, oleh itu sehingga jaiz. Seperti matahari itu sukun, oleh 2, 4 ataupun 6, ya, oleh 2, 4 ataupun 6. Nah ini Ibnul Jazari rahimahullah memberikan pembahasan yang singkat atau pembahasan singkat tentang hukum-hukum mad, ya. Kalau kita lihat sepintas, ya, ada beberapa mad yang nggak disebutkan. Mad apa yang nggak disebutkan di sini? Yang dengan istilah atau mad apa kira-kira yang nggak disebutkan di 4 bait ini, ya? Mad silah, Ustaz. Mad silah, ya. Mad silah baik kubro ataupun sugro, ya. Ya, dari disebutin ya masuk pada mad jaiz mungkin maksudnya, kan. Masuk mad jaiz karena nanti hukumnya mirip-mirip sama mad munfasil. Meskipun ada perbedaan. Mad apa lagi yang nggak disebutkan di sini? Mad badal. Mad badal, betul sekali. Mad badal nggak disebutkan. Nah, mad badal nggak disebutkan. Ya, mad badal mungkin ya karena hanya ada di riwayat Warsh. Saya dipanjangkan di riwayat Warsh. Kalau riwayat yang lain nggak dipanjangkan. Ada amanu ini hanya di riwayat Warsh saja. Ya, mad iwad, ya, nggak disebutkan di sini, ya, karena ya bacanya seperti mad tabi'i, gitu. Nah, lebih panjang dari mad tabi'i. Kita baca ma'a sawa'a, ya. Kemudian contoh-contoh yang lain, mu'mina misalkan, aliman hakima, hanya dibaca dengan 2 harokat. Ya, ini hanya simple yang dijelaskan oleh Ibnul Jazari dalam masalah ini seputar huruf-huruf mad, ya. Dengan pembahasan panjang biasanya banyak di syarah-syarah ataupun di kitab-kitab tajwid, terutama yang muasir. Karena niatnya mau mempermudah, kadang di detail-detail lagi. Ini mat ini tambahkan dengan istilah-istilah mat tamkin lah, mat ini itu dan sebagainya dalam rangka mempermudah. Nah, ini memang kalau kita lihat di di Tuhfatul Atfal, ya, mala tawaqqufun lahu ala sabab, ya, wala bidunihi al-huruf tujtab, ya. Dalam mad semuanya ada sebabnya.
Mat itu ada sebabnya. Di sini kalau kita lihat pada mat lazim sebabnya sukun. Kalau di mat wajib nanti sebabnya adalah hamzah. Karena hamzah ya, huruf yang syiddah kan, a itu sulit sehingga seakan-akan ketika kita baca as-sama perlu persiapan itu. As-sama a untuk persiapan di huruf hamzahnya. Ya. Kemudian terakhir ya, kita cukupkan pada pembahasan huruf mat ini. Kalau kita baca dalam kitab-kitab ilmu qiraat juga nanti akan kita dapati ada istilah lain. Ya, ada istilah lain mat yang tadi kan kalau mat ini sebabnya lafzi ya. Sebabnya lafzi, ada hamzah, ada sukunnya ini lafzi. Kelihatan gitu. Tapi ada juga mat yang sebabnya adalah maknawi. Ya, sebabnya karena maknanya. Kayaknya pernah saya sebut ini. Udah ingat nggak? Atau ada yang pernah tahu? Mat yang sebabnya maknawi. Meskipun memang kalau dalam riwayat Hafiz ya tidak kelihatan. Ya, dalam kitab-kitab yang lain mungkin kadang di kitab tajwid disebutin. Meskipun hanya kitab tajwid yang masuk. Ya, mat ta'zim lil mubarak. Mat ta'zim. Ya betul sekali. Mat ta'zim ya. Dia kita baca pada lafaz apa? Mat ta'zim. La ilaha illallah. Itu adalah ilaha illallah untuk menta'zim ya. Jadi misalkan kita baca pakai riwayat yang bacanya dengan 2 harokat. Kalau misalnya dengan kita lagi baca riwayat Hafiz ya. Kita baca Thayyibah dengan 2 harokat di mat munfasil ya. Ya ayyuhalladzina amanu misalkan 2 harokat. Nanti ketika sampai di lafaz la ilaha illallah kita boleh membacanya dengan 4 harokat ya. Dengan 4 harokat. La ilaha illallah ya. Jadi hanya 4 harokat tapi. Hanya 4 harokat. Karena kaidahnya untuk mat yang sababnya adalah maknawi ya, hanya bisa dipanjangkan sampai 4 harokat itu. Maksudnya yang panjangnya di sini 4 harokat. Jadi mat munfasil yang aslinya 2 harokat bisa kita baca panjang sampai 4 harokat khusus di lafaz la ilaha illallah ya. Ketika kita baca, kalau kita sedang baca pakai yang 4 harokat nggak kelihatan mat ta'dinnya nggak kelihatan. Tapi misalnya kita baca riwayat Hafiz yang pakai jalur Thayyibah atau Ibnu Katsir misalnya riwayat Ibnu Katsir yang baca ini nanti Ibnu Katsir kan mat munfasil cuma biasa 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika sampai pada mat ta'dzim, kita mat ta'dzimnya dengan 4 harokat. Tidak sama, kata tadi boleh. Karena ini khusus mat ta'dzim. Kemudian satu lagi, terakhir, mat apa lagi? Selain mat ta'dzim. Tabri'ah. Nah, mat tabri'ah. Apa itu? Mat tabri'ah, apa itu? Ya. Apa itu mat tabri'ah? Raib ya. La yang intinya adalah untuk tabri'ah, maksudnya untuk nafyun. Jadi kayak penegasan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Atau fala junaha. Jadi yang nafyun lil jins. Yang nantinya huruf setelahnya atau kalimat isimnya akan menjadi mabniun ala fathah tadinya. La raiba fihi. Fala junaha alaihi. Tapi ini hanya ada dalam qiraat apa ini? Untuk mat tabri'ah ini. Hanya dalam qiraat Hamzah. Ya, nanti kalau belajar qiraat Hamzah akan tahu lah lebih detailnya. Ini hanya sekedar tambahan. Karena kadang di kitab-kitab yang bahasa riwayat Hafiz, 2 hal ini kadang disebutin juga ya. Meskipun kayak mat tabri'ah nggak ada riwayat Hafiz, tapi kadang disebutin untuk sebagai faidah tambahan. Demikian kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sotohon. Ustaz Hafid, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, semakin terbuka, mudah-mudahan semakin memotivasi kita juga untuk terus belajar. Tapi Asatidzah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, setelah materi ini ana ingin menyampaikan, sebetulnya ini juga pernah ana sampaikan ya di awal-awal pembahasan makharijul huruf dan juga kepada Ustaz Hafid juga tentang terkait
penyeleksian asatidzah semua untuk bergabung ke dalam daurah ini. Nah, harapannya setelah materi ini bisa terlihat dan juga bisa ketahuan apa sih permasalahannya. Yang kita minta sebetulnya kan kita minta asatidzah bergabung di sini itu membaca surat Maryam ayat 1 sampai 7. Sebetulnya di ayat pertama saja atau di huruf muqatta'ah saja itu sudah tercakup 4 hal lah minimal. Yang pertama makhorijul huruf, kemudian kedua sifatul huruf yang masalah tebal tipis tadi yang Ustaz Afid sampaikan pada pembahasan ikhfa, kemudian juga gunnah, kemudian juga mad. Nah, di sini setelah materi ini disampaikan Ustaz Afid dan dijelaskan, mungkin asatidzah bisa kembali mengecek lagi bacaan yang mungkin masih menyimpan apakah betul kadar matnya, apakah betul pengucapan makhrajnya kaf seperti itu, kemudian juga ikhfanya. Karena di antara hukum-hukum yang lain termasuk ikhfa pada huruf tebal ini di ain shad itu cukup banyak yang terlewat. Nah, ana harap dengan adanya daurah ini terbuka lagi dan mengingatkan kita lagi untuk bisa terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga kita bisa mengajarkan bacaan yang benar kepada murid-murid kita. Dan karena ini juga materi semakin Masya Allah ya, semakin detail, semakin banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Jika tidak ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup agar nanti bisa dibahas pada sesi khusus oleh Ustaz Afid. Seperti itu, dan kita cukupkan sampai sini pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Mantap. Allah ya.